Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Di zaman modern ini, tentu kita tidak asing dengan istilah teknologi. Banyak dari kita yang mengartikan teknologi secara sempit, yaitu hanya terbatas pada alat atau mesin yang terhubung dengan tenaga listrik. Padahal sejatinya teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Melalui pengertian ini, kita juga bisa mengartikan bahwa sebuah pensil juga termasuk teknologi. Maka dari itu, kita perlu mempelajari macam bentuk teknologi yang sedang berkembang saat ini, seperti teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Untuk lebih detailnya, tonton video ini hingga akhir. Perkembangan teknologi. Teknologi adalah semua sarana dan prasarana yang bermacam-macam bentuknya, yang memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Pada awalnya, bentuk teknologi yang dapat mempermudah hidup adalah sebuah barang. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi pun meliputi benda yang sebenarnya tidak dapat kita sentuh. Salah satu contoh utamanya adalah browser yang Anda gunakan saat ini untuk melihat video ini. Yang Anda sentuh sebenarnya bukan browser Anda, namun gadget Anda, yang merupakan contoh perkembangan teknologi dalam arti tradisional. Perkembangan alat teknologi produksi. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi dapat mempermudah pekerjaan, contohnya pekerjaan cepat selesai dan hasil yang meningkat. Teknologi adalah kemampuan berlandaskan ilmu pengetahuan, adapun produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Jadi, teknologi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang berlandaskan pengetahuan. Atau bisa diartikan teknologi produksi adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri, manufaktur, dan jasa. Kemudian, contoh alat teknologi produksi. Yang pertama adalah teknologi mesin. Hampir semua mesin yang melakukan operasi seperti pemotongan, pengeboran, dan penggilingan di dunia sedang mengalami perkembangan pesat dalam hal akulturasi dan pengendalian. Yang kedua adalah robot. Robot adalah peralatan mesin yang mungkin memiliki beberapa syaraf elektronik yang disimpan dalam chip semikonduktor yang akan menyalakan sejumlah motor dan saklar. Yang ketiga adalah Automatic Identification System atau AIS, suatu sistem untuk mengubah data menjadi bentuk elektronik, contohnya barcode, dan RFID atau Radio Frequency Identification, yaitu rangkaian terintegrasi dengan antena kecilnya sendiri yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal dalam jarak terbatas. Yang keempat adalah Flexible Manufacturing System atau FMS, suatu sistem yang menggunakan sel kerja otomatis yang dikendalikan oleh sinyal elektronik dari fasilitas komputer terpusat yang biasa. Yang kelima adalah Automated Guided Vehicles, yaitu adalah kereta yang dipadu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan dalam proses manufaktur untuk memindahkan komponen dan peralatan. Yang terakhir adalah Computer Integrated Manufacturing, yaitu adalah kemampuan memadukan dengan pengendalian, persediaan, pengundangan, dan pengiriman sebagai bagian dari sebuah FMS. Selanjutnya adalah perkembangan komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan peralatan perangkat kelas dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang menunjukkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Contoh alat komunikasi zaman dahulu. Yang pertama adalah surat. Surat merupakan alat komunikasi pada zaman dahulu yang sampai saat ini kegunaannya masih digunakan oleh sebagian orang.
Yang kedua adalah lonceng atau kantungan. Lonceng akan berbunyi jika terdapat pesan yang masuk. Ketiga adalah merpati pos. Merpati digunakan ketika terjadi perang dan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan dengan orang yang keberadaannya cukup jauh. Yang keempat adalah telegraf. Telegraf adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal yang disesuaikan dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Yang kelima adalah daun lontar. Daun lontar sebagai media pengganti kertas untuk menuliskan pesan-pesan. Selanjutnya adalah perkembangan transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis transportasi. Yang pertama merupakan transportasi udara, yaitu adalah alat transportasi yang beroperasi di udara, seperti pesawat terbang atau helikopter. Yang kedua adalah transportasi darat, merupakan alat transportasi yang beroperasi di darat. Contohnya adalah mobil, sepeda motor, becak, bis, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah transportasi laut, yaitu alat transportasi yang beroperasi di lautan atau di air. Contohnya seperti sampan, perahu, dan kapal. Selanjutnya adalah pengaruh perkembangan teknologi. Yang pertama adalah mempermudah dan mempersingkat waktu. Pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat selesai karena ada bantuan dari teknologi. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik dan lebih bagus hasilnya karena tidak ada kesalahan dari human error. Yang ketiga adalah munculnya kejahatan. Kurang bijaknya masyarakat dalam penggunaan teknologi sehingga terjadi banyak kejahatan seperti penipuan dan pornografi melalui media. Keempat adalah pengurangan SDM atau sumber daya manusia. Kehadiran teknologi bisa membuat sumber daya manusia menjadi jauh lebih berkurang, di mana alat-alat canggih saat ini sudah bisa dan mudah diciptakan dan dibuat, apalagi bisa menggantikan pekerjaan manusia, sehingga muncullah banyak pengangguran di kemudian hari. Inilah 5 referensi yang saya pergunakan untuk membuat video materi kali ini. Ini merupakan profil diri saya. Nama Rahmani Dadiana, NIM 19140097, kelas PGMI C19. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.